Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang sahibul hajat, yang pada kali ini adalah Mas Fatih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehatul badan, sehingga kita semua dapat hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Kalau kedatangan Bapak Ibu ke sini tanpa ada kekuatan iman, itu tidak mungkin. Karena Bapak Ibu sudah rela meninggalkan barang-barangnya di rumah. Ke sini kan nggak ada yang bawa kasur, nggak ada nggak? Selimut nggak ada. Istri aja ditinggal. Pak Huda, Pak Nas, ini istrinya nggak dibawa. Saking kekuatan imannya, saking kuatnya. Ya. Kalau tidak ada kekuatan Islam, nggak akan mungkin datang ke sini. Karena kita semua ini tujuannya adalah ingin selamat, selamat dalam hal agama, dunia maupun akhirat. Semoga kita termasuk kategori hamba yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya sholawat beserta salam marilah haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang memberikan kita qudwah, memberikan kita uswah, memberikan kita pedoman supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Dan semoga kita termasuk kategori umat yang mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kalau tanpa ada uswah dari beliau, kita tidak akan mengikuti beliau sesabar ini. Ini kan termasuk ngecek kesabaran Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu berbuka, es sudah datang. Sambil menunggu berbuka, gorengan sudah mulai datang. Ini kalau nggak ada kekuatan Islam, ini nggak akan mungkin. Kalau Bapak Ibu nggak sabar atas petunjuk Rasulullah juga pastinya akan langsung memakannya. Fadilatul bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan pada hari ke berapa ini? Saking ikhlasnya dalam buatan kemutan. 18 Ramadan. Ya pitulas buatan apa-apa. Atau sekali sinten mawon. Nggih. Nggih kurang lebih 17 Ramadan. Nggih. Alhamdulillah sudah dapat 17 Ramadan. Kita itu memang berbeda dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Rasulullah itu melewati bulan Ramadan dengan kesedihan. Kalau kita melewati bulan Ramadan dengan kesenangan. Ketika dulu waktu pertama kali puasa, ya Allah, hari pertama kurang 29 hari. Pasti kalendernya juga dilingkari hari pertama itu. Padahal jelas dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah.
Barang siapa senang mendengar datangnya bulan Ramadan, maka dia akan masuk surga. Senang tok. Kira-kira Bapak Ibu ketika masuk bulan Rajab akan datang bulan Ramadan, senang atau sedih? Senang. Ketika mau masuk Ramadan bulan Sya'ban, Bapak Ibu sedih napa senang? Senang. Bener-bener senang niki. Nggih. Umpamane 12 bulan ini menjadi Ramadan semua, Bapak Ibu senang mboten? Seneng nemen. Badine cacile ya seneng seneng nemen sekolahe baline gase THR-e metu. Wah, cacile-cilike sudah siapke amplop kae. Iki kita celonone bae kantonge wis mulai 4, 5, 6 kantonge. Gitu. Ditambahi Dik sing nembe loro ditambahi. Kon nambahi bapake Bu, tambahi kantonge jare Pak Taufik kon nambahi kantonge. Nah, dompet, dompet sing gedhe Dik aja sing cilik. Nak cilik ya dikai 5.000 ora. Sing gedhe 50.000, 100.000. Lah, bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu. Para sahabat itu senang kalau tahu akan mendatangi atau akan datang bulan Ramadan. Ya, karena apa? Syahrul Ramadan yakni syahrus siam. Di sana semua orang Islam pasti puasa pastinya. Ya, kalau masalah di warung-warung, di toko-toko itu mereka nggak makan sebetulnya, cuma ngeteh manis. Jadi cuma sambil makan jajan. Wong makannya sudah di rumah ikut sahur keluarganya. Ya, jadi cuma ngeteh tok kurang, tehnya kurang. Ya. Jadi ketika Ramadan datang, para sahabat senang. Dan ketika Ramadan berkurang, para sahabat bersedih. Kalau kita kan alhamdulillah sudah 17 hari. Para sahabat menangis. Ya Allah, mengapa Ramadan tinggal 13 hari lagi? Lah apakah kita mampu meniru para sahabat? Yang mana beliau itu selalu ajarannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segi sholatnya. Dan Rasulullah itu wajahnya selalu menyenangkan. Orang kok punya masalah menghadapi Rasulullah, masalahnya hilang. Lah apakah kita bisa meniru Rasulullah? Ketika orang nggak punya masalah menghadapi kita, apakah masalahnya berkurang atau malah bertambah? Apakah ketika orang menghadapi wajah kita itu punya masalah terus ketemu kita masalahnya hilang? Apakah kita bagian dari masalah tanpa masalah? Kan permasalahannya seperti itu, ya. Maka mari kita dalam Akhlaqul Banin dijelaskan, dalam Taisirul Khalaq dijelaskan bahwasanya orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang selalu tersenyum dengan sanak saudaranya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jadi Bapak Ibu yang enggak punya uang mau sedekah, senyum aja Pak sama saudaranya. Nggih. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah, senyum yang baik itu seperti apa? Ya 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri, 3 cm loh, 3 meter, 3 cm. Nah, 3 meter sekarang sudah 3 juta. Nggih. Nah, kaitannya pun langsung direspon. Sepun mundak berarti saat niki. Nggih. Lah, niki perayaan niki naminipun Haflatuz Dzikra Nuzulul Quran. Quran niku niki Quran. Bapak Ibu ngertos Quran niki wonten pinten juz? 30 napa 31? Oh niki mumpung poso mboten wonten bonusan. 30 nggih, 30 juz. Wonten pinten surat? 114. Ya, 114. Surat ke-36 surat apa? Surat Yasin. Surat ke-37? Nah, iki kula ngomong tangklet ngeten niku pun rampung mboten usah ceramah lah. Nggih. Dados wonten pinten surat 114, wonten pinten ayat 6.000, wonten ingkang sanjang 6.666, wonten ingkang sanjang 6.326. Jadi umpaminipun Bapak Ibu istiqomah ndres Quran. Sedinten niku kok per ayat. Insyaallah.
6.236 hari itu akan khatam dan jika diberi kesempatan hidup. Nah badhe per surat insyaallah nggih. Nak per surat berarti 114 hari khatam. Nah umpaminipun per juz berarti pinten dinten 30 hari khatam. Kinten-kinten. Kalau tanglet estu niki. Jawab jujur monggo mboten terserah. Bapak Ibu pun asal pinten juz? Mboten purun sombong niki mesti. Ya, 2 kali khatam sama. Tapi kan per individu ini pinten pun asal pinten juz. Mboten apa-apa sombong nggih kula nikmati kok. Wonten ingkang pun khatam? Mboten wonten. 15 juz? Mboten wonten. 12? 10? 97? Sedasa? Ada. 6? 5? 4? Lah jenengan mawon kali surat cintane Gusti Allah mawon tasih kirang. Wong Gusti Allah le maringi nikmat niku kathah napa sedikit? Kathah nggih. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lah rasa cinta kita kepada Allah itu seperti apa? Seperti kita membaca surat cinta kepada Allah, yaitu Al-Qur'an. Niki Al-Qur'an. Al-Qur'an saniki pun makathah macame, tapi sing maca niku-niku mawon. Wonten sing bentuke ngeten niki. Niki sedanten 30 juz. Niki sing ijo. Maka sing rada sepuh nggih, rada ageng tulisane. Ada yang lebih besar lagi ini. Nah, niki mboten sah tanglet kalau ada berapa halaman dalam Al-Qur'an. Wonten Qur'anipun Pak Huda niku, El Huda. Gitu. Niki mangke nak sak perumahan saged gadah Qur'an sedanten sesuai gadah piyambak-piyambak nggih alhamdulillah. Ngana? Apa? Oh iya. Cuma 1.000 kok. 1.000 kan sedikit. Ya. Jadi nuzulul Quran ini kita manai sebagai hari turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur. Ada kitab mengatakan turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Ada yang mengatakan turun Al-Quran secara berangsur-angsur 22 tahun, lebih 2 bulan, lebih 22 hari. Saya belum sampai pada tataran jam. Gitu. Niku Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke dunia ini, ya, itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar wonten ingkang sanjang nggih. Nggih, pokoknya sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan itu jatah imam pas Pak Nasruddin. Mungkin-mungkin sedanten asal Lailatul Qadar. Nggih. Mboten asal Lailatul nggih asal Qadare. Mboten asal Qadare nggih asal Lailatul. Tapi pun wonten sing gadah niki Lailatul. Nah, diturunkan saking sinten? Saking Nabi Jibril, malaikat Jibril dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turune ten pundi adik-adik niki biasane pun kata. Al-Qur'an turun di mana? Sira? Di Gua Hira. Lah yo. Oh, Gua Mangga. Di Gua Hira, ya. Yaitu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq. Bunyinya gimana? Coba siapa yang hafal? Ya, terus? Ngene iki lho, pinter ngene iki penak iso bantu penceramah. Oleh nambahi. Maka dibagi ya Mas Sultan, Mas Anan. Nggih. Nah, Iqra ayat 1 sampai 5. Yang ayat pertama bunyinya Iqra. Rasulullah itu diperintah oleh malaikat Jibril untuk Iqra. Bacalah. Ya. Iqra itu berbentuk fi'il amar. Fi'il amar itu kata kerja yang menunjukkan mana perintah. Bentuknya Iqra. Bacalah.
Iqra kata malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Gitu sampai terulang 3 kali. Kadang sok diplesetke karo wong-wong sing seneng ngerokok. Iqra ngerokok. Ma'ana biqari, aku ora ndirokok, ora ndikorek. Nah, kadang diplesetke seperti itu. Sing bener nak jenengan angsal plesetan niku, sing leres niku Iqra bacalah, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, bukan Iqra ngerokok lah. Ma'ana biqari, saya enggak punya korek, bukan. Ya. Jadi perintah membaca itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya setelah mendapatkan surat Iqra itu surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Ayatnya 1 sampai 5. Padahal surat Al-Alaq sekarang ada berapa? Nah, nanti dibuka lagi surat Al-Alaq ada berapa ayat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada nuzulul Quran ini, yaitu perintah Iqra, bacalah. Ya. Mengapa harus ada perintah Iqra? Berarti ada problematika yang dihadapi masyarakat kita terkait dengan membaca. Kira-kira masyarakat kita banyak membaca atau mendengar? Membaca atau menonton? Wonten tontonan konser napa bacaan konser? Tontonan konser. Nggih. Kathah ingkang maca napa mboten? Kula tak lihat. Maca selain Quran sedinten ping pinten? Napa pinten halaman? Maca Quran mawon angel tok meneh maca buku. Maca WA ping pinten? Lah sering. Tak terhitung maca WA apa meneh sing WA isine Quran kabeh ngono asline ya banyak pahalane. Kula niku aslinipun niku napa namine pun biasa mriki kula. Wong kula mriyen jamaah mriki. Nggih. Niki kon ngiling-iling malih supados kula mboten supe dalan mriki. Ngoten tujuane panitia niku asline. Nggih. Ha nggih, kula paham ki panitia mesti aku kon ning Al-Ikhlas iki. Tujuannya gen ngerti dalan menyang Al-Ikhlas, mlebu pintu masuk nganan ning Pak Nas ngiri Pak Huda terus lurus ning musala. Soale kula pun mboten nate jamaah mriki. Ayo. Kula riyen estu sering mriki nggih ten musala. Kula perumahane caket mriki. Kula persiapan le badhe mriki pun sewulan kepengker. Dados kula pun minep pen perumahan sebelah, mempersiapke dados penceramah ten mriki niku kedah nginep ten perumahan sebelah sebulanan. Estu. Malah pun kali tahun kula le persiapan dados penceramah ngeten niki. Gitu. Niki mergo napa? Kula mriki nega setunggal silaturahim. Kula nak pun ngisi niki Pak Huda sedanten niki pun ngertos sedanten. Wong sinten ingkang wahyu kirim malaikat kirim wahyu sinten, Nabi Muhammad iku sinten pun ngertos sedanten. Kula niki asline kon silaturahim mergo mboten nate mriki. Lah kula mriki nate gitu pun penuh tahun wingi. Nggih nak tahun iki blas kula mboten mriki estu nyuwun ngapunten. Nggih, badhe mriki kok ketoke pun kathah tiyange. Isin kula badhe mriki. Mangke kedetek CCTV. Gitu. Ki wong ora tau mrene kok ngerti-ngerti mrene, ngerti nak kok tak amale kebak. Gitu. Lah. Wulan poso niki sak sampunipun nujukan wulan poso niku wulan ingkang seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Bapak Ibu nak sahur niku jam kalih napa jam sekawan? Setengah telu sore. Wonten sing setengah 3 nak saged sahur niku diakhirke mepet ten imsak. Nah, dadi nak setengah 3 mesti maem bar maem terus Bu. Bubuk mboten, Dik? Heeh. Nah, ora apa-apa mung isone lagi turu. Gitu. Biasanya wonten sing ngoprak-oprak sahur mboten iki jam kalih setengah 3 niku. Ini sahur jam 2 ora ana sing metu akhire sahur ora sahur sak karepmu. Lah wis udah putus asa akhire ana sing metu. Lah ning ngakhirke sahur, le nyepetke buka ampun kuwalik nggih, le nyepetke sahur malah nyuweke
buka. Sing bener niku nyepetke buka, nyuwekke malah keliru meneh. Nyepetke buka, ngakhirke sahur. Supados mepet salat subuh mriki kadosé salat subuh jamaah kathah. Kalau mireng saking musala samping. Sing adzan wonten, sing pujian wonten, sing qomat nggih wonten kok komplit mriki. Kula krungu terus sing deres nggih wonten suarane beda-beda. Nggih. Beda-beda. Nah, kula materine dados ilang sedanten niki. Dadi mergo perintah Rasulullah maca, akhire kula niki pun beto kepekan niki nggo maca. Kula nderek perintahe Rasulullah. Nah niki pun kula siapke kathah niki dugi isak mawon dugi. Nggih. Dados sak sampunipun ngertos Al-Qur'an menika ingkang nomor kalih napa? Sinau babagan Al-Qur'an. Sing pertama sinau tajwite. Nun mati ketemu hamzah bacaan apa? Dik, nun mati ketemu hamzah bacaan apa? Idhar. Nun mati ketemu jim bacaan apa? Fa. Lah niku kudu dipelajari, malah lare-lare alit ngeten iki kudu dipelajari niki bapak-bapak mboten ngertos mboten napa-napa. Nggih, sing penting lare-lare ning ngertos. Bapak-bapak sok pesen, "Le, aja dadi kaya bapakmu." Nah. Le, aja dadi kaya bapakmu. Bapakmu ki wis ora iso. Hati-hati lho lek nek dinting bapakmu. Ya. Jadi nak iso, ayo sing cilik-cilik disekolahke TPQ. Ha mriki pun nonton TPQ ini to nggih. Disekolahke wonten TPQ. Nak jenengan boten saged didik, disekolahke mawon. Jenengan kantun mados biayane. Nah, bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dengan benar? Sekarang banyak orang itu kadang rebutan jadi imam tapi bacaan Qur'annya enggak baik. Nggih. Jujur mawon, kathah ingkang rebutan dados imam tapi bacaan Qur'ane mboten sahih estu. Rabbil alamin. Sing penting burine dawa. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ngoten. Nggih. Dadi wacan-wacan ngoten niku kedah dihindari. Kemudian saat sampeyan mempelajari membaca Al-Qur'an itu pahalanya lipat ganda. Nggih. Jenengan kok maos alif lam mim niku pahalane mboten 3, mboten setunggal, tapi 3. Setiap huruf dalam Al-Qur'an pahalanya 10 kebaikan. Ngoten kok saged tiyang do mlebu neraka niku wonten napa? Nerakane iki lho kok ya nyenengke. Kinten-kinten jenengan ten musala, kalih ten warung, bayar ten musala napa bayar ten warung? Bayar ten warung. Mlebet musala niki bayar mboten, Mas Fatih? Gratis. Kathah sing mlebet mboten? Sing alit-alit. Memang kadang salat itu sok do perwakilan. Wis le kono mangkat makili bapak. Lho. Lah kalau enggak ada role modele anak-anak ya akhirnya model-model alias modal madul. Lho bapak we nonton HP kok. Jadi sing pertama nggo didik anak role modele wong tuane dulu orang tuanya dahulu nek wong tuane resok wis le kono ning musala kae wis adzan kae sing biasane adzan sinten? Mas Hasan. Kae le Mas Hasan wis adzan. Oh iya Pak, anak entuk do manut-manut kene. Gitu. Nek ana sing anak wis le kono mangkat adzan. Kae dibantu Mas Hasan lek adzan. Napa Mas Hasan mboten kuat adzan Pak? Malah anake protes. Nah, jadi monggo sinau Al-Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, saged Al-Qur'an mboten namung tumemplek ten griya. Saniki kathah rumah-rumah niku kathah Al-Qur'ane tapi pun do mulai lusuh Qur'ane. Mergo Qur'ane jarang dibuka. Jenengan ngelus-ngelus Qur'an kalih ngelus-ngelus kaca kathah pundi? Ngelus-ngelus kaca. Qur'an iku kadang ten griya mung dadi jimat. Gen jin ora do mlebu. Lah saiki jine do maca Qur'an ya mlebu bledang-bledeng ora. Wong jin ku ya ngerti ora pengen dadi kemenungsanen. Saniki akeh jin-jin don kelebunan menungso. Nggih. Soale mbiyen menungso do nolak jin. Akhire jine do saiki kelebunan menungso. Jin do isin saiki. Do kaya menungso isin. Padahal menungso itu adalah makhluk paling
Baik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi perlu diketahui summa radatnahu asfalas safilin. Bahwa nanti manusia setelah manusia itu tidak mengetahui akan Tuhannya, dia akan diturunkan derajatnya serendah-rendahnya. Gitu. Kadang babakan menungso niki angel. Lah sing diajar lari-lari tapi niki menungso sedanten. Bapak Ibu kedah paham masyarakat nika masyarakat isine menungso sedanten, Mas Fatih. Dadi le memahami kudu nggo CCTV. Iki dioprak ngono CCTV niku kula sakniki pun mulai hati-hati le mriki. Kula apalke tempatnya CCTV. Nggih. Malah diumumke beneran sekalian. Nggih. Nah, dados ngoten niku Bapak Ibu. Lah, sing terakhir khidmahipun nuzulul Quran niku memahami Al-Qur'an pripun caranipun ayat-ayat ingkang wonten dalam Al-Qur'an menika saged kita lampahi semuanya. Nggih. Jadi Al-Qur'an itu sebagai pedoman bukan sebagai yang lainnya. Jadi Al-Qur'an harus kita ikuti apa isinya. Al-Qur'an itu sebagai solusi. Jangan sebagai masalah. Ya. Kalau cerita masalah Al-Qur'an, ada beberapa sahabat, ya, seperti adanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika membaca Al-Qur'an, ya toh, bagaimana cobaan dia ketika membaca Al-Qur'an, kemudian ya mau disiksa oleh sahabat Umar. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang urgent bagi kita semua karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk yang paling baik di antara kita semua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, monggo dilanggengkan. Ini masih ada kurang lebih 12 hari lagi. Silahkan dimanfaatkan sebelum bulan Ramadan ini berakhir. Maka kita harus zuhud kepada kehidupan yang kita lakukan sekarang. Zuhud itu hurufnya ada berapa? Ada 3. 1 za, 2 ha, 3 dal. Za pada lafaz zuhud itu meminta kepada kita supaya kita itu tarkuz zina. Tarkuz zina itu ada zina namanya zina mata. Lah zina mata itu apa? Melihat sesuatu yang bukan haknya. Melihat istri orang kelamaan. Ya. Melihat sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, hak tarkul hawa. Meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi untuk menuju kesenangan-kesenangan ukhrawi. Membaca Quran itu ya, itu berat, ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa tetap membaca Al-Quran walaupun berat. Yang terakhir yaitu dal tarkud dunia. Mari kita jangan terlalu suka kepada dunia. Loh, ini teori memang, tapi banyak orang tersesat gara-gara terlalu suka kepada dunia. Walaupun ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Bapak-bapak hidup ini nanti akan mati juga. Berarti ini para camat, calon mati. Tapi nggak tahu Bapak Ibu dulu atau saya yang terakhir, atau saya yang terakhir Bapak Ibu dulu. Kalau ditanya Pak Taufik apa ikhlas, kami dulu, silahkan, monggo. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak lagi lillahi ta'ala. Nah, mari hikmah-hikmah yang ada pada nuzulul Quran pada sore hari ini kita bisa laksanakan semua, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah supaya ringan dalam menjalankan sesuatu, ringan ibadah kepada Allah, ringan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Jadi kita memang khalifatul fil ard, itu betul. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena pesanan panitia nanti suruh ngisi sampai berbuka. Nah, ini kan sudah berbuka. Ya. Ya nanti kalau kurang ngundang lagi. Nah, ngundang lagi nggak apa-apa. Undang lagi atau Bapak Ibu datang ke rumah saya nggak apa-apa. Ya. Ya, nanti kita sama-sama belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.